Anda mengaitkan dengan stunting, artinya dengan gizi. Karena stunting yang saya tahu itu kan kurangnya asupan nutrisi. Ya, Nah, ini nutrisi yang Anda ya maksud di itu sini. kan semacam kelanjutan dari semacam wacana-wacana yang kemarin saya tawarkan di banyak tulisan ya kan di Suara Merdeka itu, bahwa saat ini perfilman Indonesia kurang gizi lah, kurang nutrisi lah kan, itu satirnya yang ditandai dengan judul tulisan saya kan, rezim Jokowi gagal mempertahankan martabat perfilman. Itu kan sudah kita ulas karena martabat film ibu-ibu hebat dalam stunting perfilman. Wah, ini tulisan Anda yang saya baca. ya. Kalau kita bicara ibu-ibu hebat dalam stunting perfilman ini, tentunya bahwa ibu-ibu yang Anda maksudkan ini pasti dari Seven Female Cinematographer. Ya, itu sebuah acara Seven Female Cinematographer, acara yang dilakukan oleh karyawan film dan televisi 30 Oktober yang lalu. Talk show yang digagas oleh kelompok sutradara ya. Ya, kan bagus ya. Para perempuan ada 7 di situ, atau calon ibu-ibu lah, calon ibu. Mereka mempresentasikan kegigihannya, prestasinya, pengalaman pekerjaannya, sekaligus juga keluarganya ya, suka dukanya, dukungan suami, dukungan anak dan sebagainya. Nah, kita sebagai pria kan senang kalau lihat perempuan aktif ya kan? Jadi mereka menjadi semakin hebat karena kehadiran ibu-ibu ini dalam pekerjaannya. Iya, sebagai pria kan kita menang banyak. Kan mereka kan selain mengurus rumah tangga, tetap yang hamil. Ya, karena ada yang menarik, karena kalau ibu-ibu banyak terjun di dunia perfilman, ya kan, mereka pasti tidak ingin film yang ditonton anak-anaknya adalah film tanpa martabat. Logikanya begitu. Gitu, kan? Artinya para ibu itu biasanya lebih prihatin kalau anak-anaknya menonton film-film yang tidak mutu, yang memberikan pengaruh negatif. Iya, sebenarnya itu makanya kita senang kan kalau ibu-ibu banyak terjun ke film. Itu terus kemudian bahwa Anda mengaitkan dengan stunting, artinya dengan gizi. Karena stunting yang saya tahu itu kan kurangnya asupan nutrisi. Ya. Nah, ini nutrisi yang Anda maksud di sini. Itu kan semacam kelanjutan dari semacam wacana-wacana yang kemarin saya tawarkan di banyak tulisan ya kan di Suara Merdeka itu, bahwa saat ini perfilman Indonesia kurang gizi lah, kurang nutrisi lah kan, itu satirnya yang ditandai dengan judul tulisan saya kan, rezim Jokowi gagal mempertahankan martabat perfilman. Itu kan sudah kita ulas karena martabat film itu bukan hanya ditentukan oleh nilai komersil, tetapi juga kandungan-kandungan di dalamnya sebagai sebuah pengetahuan dan sebagai karya cetak budaya. Nah, itu nutrisi gizi perfilman kan itu, Bung Adi. Sehingga kalau saya menyebut hari ini perfilman gagal martabat dan martabatnya memang tidak seperti dulu-dulu, maka itu berarti film Indonesia kurang nutrisi, kurang gizi. Kalau kurang gizi itu kan erat kaitannya dengan faktor ekonomi, masalah kemiskinan. Ya. Nah, kalau film stunting dalam film yang dimaksud ini seperti apa? Ya, kalau stunting anak kurang gizi yang bisa mengancam anak-anak itu akan kerdil gitu ya, karena kurang nutrisi dan gizi bagi ibu-ibu yang hamil maupun bagi anak sendiri, maka film Indonesia kurang nutrisi, kurang gizi. Gizinya apa? Ya tadi, pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai yang tergantung di dalamnya. Dengan kata lain adalah kedalaman dari sebuah film itu terasa kurang dalam perfilman Indonesia saat ini. Kurangnya asupan bagi penonton. Iya, film itu maksudnya. Iya betul. Ya, itu penonton yang mestinya mendapat gizi banyak, mendapat nutrisi banyak ketika menonton film Indonesia, itu kurang. Nah, kita kan takut kerdil, ini gimana? Gitu lagi. Ya karena
kurang gizi, kurang asupan itu kan bisa menimbulkan efek minder buat anak-anak itu. Kemudian kerdil, pikirannya kurang cerdas. ya dungu lah gitu ya. Nah, ya. Nah, ya gitu. Terus kalau kekurangan asupan atau nutrisi asupan dalam film itu dampaknya apa? Ya, penontonnya sama, kerdil Pak. Tapi kerdil pikirannya, kerdil pengetahuannya, kerdil kesadarannya, kerdil kecerdasannya. Kalau kita mengharapkan kecerdasan itu datangnya dari film kan gitu. Kalau nggak dapat itu kan jadi itu. Sementara kita tahu lah, film sekarang itu kan peranata sosial. Tapi persoalan yang seven female itu kan lebih kepada persoalan gender sebetulnya, kan gender kan. Ya. Tapi sebetulnya persoalan gender itu di negeri ini kan udah selesai. Kan? Enggak, saya kira sebenarnya acara itu sih apresiasi normatif lah ya, artinya sama lah dengan menampilkan sutradara muda, menampilkan sutradara atau misalnya diskusi talk show tentang pemain anak-anak. Hanya saja tema gender ini kan kadang-kadang kita itu masih terlalu semacam ganjen dikit lah, seakan-akan perempuan sama laki-laki itu masih menuntut kesetaraan yang belum dicapai. Padahal perempuan di negeri ini dari zaman Malahayati yang juga Anda tulis itu sampai dari zaman Ratu Sima itu sudah berperan. Pahlawan-pahlawan kita juga banyak perempuan. Ya kan? Cuma ya nggak apa-apa, itu kan makanya di tulisan itu kan saya ibaratkan perlu juga meyakinkan diri atau kepercayaan diri, seperti itu para penyanyi dangdut yang suka di panggung-panggung itu kan, kita buktikan bahwa lagu dangdut bukan tidak kampungan. Padahal memang sudah tidak kampungan dari kemarin sejak Omai Rama dinobatkan sebagai The Sound, King of Dangdut dan sebagainya. Bahkan kemarin pentas di Solo juga dengan The Purple kan, itu kan sejajar. Cuma sampai ke Amerika sekarang. Amerika. Cuma kadang-kadang penyanyi dangdutnya sendiri kurang yakin bahwa ini dangdut bukan lagi kampungan, ya kita udah tahu dari dulu gitu. Nah, enggak, tapi itu tapi enggak gini. Saya kadang-kadang sama Anda ini suka bingung. Bingung bukan dalam pengertian yang membingungkan, tetapi dalam konteks Anda selalu bisa gitu loh mengkait-kaitkan gitu. Ini yang tiba-tiba Anda mengaitkan ibu-ibu yang hebat dengan stunting gitu kan. Enggak, ini kan sebenarnya gini loh Pak. Kita hidup, kita melihat masalah, kita melihat berbagai hal ini kan sebenarnya kan saling berkait. Artinya tidak bisa cuma dilihat dengan kacamata kuda. Betul. Satu aspek. Saya melihat tadi Surya itu kan nggak bisa, saya bicara hanya sebagai sutradara, saya hanya bicara sebagai laki-laki, saya bicara, tapi ya Anda sekaligus laki-laki, sekaligus suami, sekaligus bapak, sekaligus sineas, sekaligus barangkali kalau punya usaha, sekaligus pengusaha kan gitu. Nah, ini saling terkait. Nah, karena sekarang trennya politik misalnya ya, apalagi saya kan ini menulis untuk perfilman, maka saya coba bagaimana logika-logika itu kita bangun supaya ya tadi satu kajian yang pendekatannya agak satir gitu ya, untuk mengkait-kaitkan. Ya, tapi kaitannya itu masuk akal gitu. Kenapa? Karena asupan gizi, asupan nutrisi itu kan dalam untuk fisik ya, untuk fisik anak-anak, ya kan. Tetapi asupan nutrisi dalam karya film itu juga kan sesuatu yang harus digarisbawahi. Ya. Bahwa asupan nutrisi itu penting karena seperti Anda bilang tadi bahwa kalau dia asupan nutrisinya negatif maka dia akan memberikan dampak negatif itu kan, kira-kira betul. Makanya itu kan sama lah. Jadi kita bermetafora bahwa perfilman ini jangan selalu dilihat hanya orang senang hanya disukain, tetapi perlu memberikan nutrisi, perlu memberikan gizi kepada penonton, kepada penggemarnya, kepada bangsa ini, karena itu adalah amanat ya, supaya moral obligation. Moral obligation. Nah, makanya kalau ternyata kecenderungan film itu sekarang digiring di dalam kemarin saya sebut infrastruktur atau sosial, peranata sosialnya itu kita semakin hanya memuji-muji, film ini laris, film ini tanpa menghiraukan nutrisi dan gizi tadi, ya menurut saya itu kegagalan menyelenggarakan perfilman.
Kan itu apa konteksnya kan itu. Nah, kembali kepada ibu-ibu ya, kalau kita bicara stunting maka yang menjadi fokus kan terutama adalah ibu-ibunya, Pak. Ya kan? Karena stunting itu kan kekurangan gizi sejak dari kandungan atau ibu-ibu asupannya. Yang mengurusi anak, yang melahirkan anak, yang mengandung anak kan ibu-ibu. Ya, tadi ada sebut kan penyebabnya kemiskinan. Nah, sebenarnya tidak selalu, karena saya kutip juga tuh penelitian-penelitian yang kredibel di dalam analisis tentang stunting itu, ternyata yang ibu-ibu yang stunting beneran ya, ibu-ibu yang mengalami stunting itu bukan hanya dari kalangan miskin, Pak, tetapi juga dari kalangan orang yang tidak miskin. Faktornya apa? Karena mereka kurang pengetahuan, kurang informasi mengenai gizi asupan, termasuk ASI ya, termasuk pemberian ASI. Nah, lalu di tulisan itu loh, ini kan katanya era setiap hari orang memegang handphone, memegang informasi. Masa informasi begitu aja kurang. Nah, jangan-jangan karena tadi bukan karena tidak cerdas, tidak dapat pengetahuan, tetapi karena kesadaran kita kurang. Nah, kesadaran inilah yang sering saya pakai istilah dungu tadi ya. Itulah yang justru lebih penting, karena begitu kesadaran terhadap gizi nutrisi itu kurang, maka ujungnya kan anak-anak kerdil, Pak. Anak-anak bodoh. Anak-anak perkembangan otaknya tidak bagus. Tidak baik, ya. Nah, sama kalau di perfilman, kalau kita sembarangan membuat film, sementara hari ini film adalah menjadi bagian dari peranata sosial ya. Di mana-mana kan kita nonton film nih, dari sejak di handphone, di laptop, di bioskop, di televisi, di OTT, di halte-halte gitu. Ya, jadi maksudnya asupan gizi dan nutrisi bagi sinias atau dalam perfilman adalah pemenuhan pada peran dan fungsi film sebagai peranata sosial bermuatan estetika pengetahuan selain barang dagangan. Ya, kan? Kira-kira seperti tiga itu. Elemen. Ya, sampai di sini Anda begitu piawai di dalam mengaitkan stunting di dalam perfilman. Enggak lah, sebenarnya ya gini. Film saya sebut di situ ya, sebenarnya kan definisi film tuh bisa orang berdebat panjang lebar, apalagi definisi kan. Nah, kebetulan saya itu juga pendapat banyak ilmuwan, tetapi kan juga yang lain-lain, bahwa film itu intinya terdiri dari 3 elemen itu: pengetahuan, pengetahuan, karya seni ya, estetika, dan kita tetap mengakui lah film itu barang dagangan. Nah, inilah gizi-gizi nutrisi perfilman yang harus sama-sama, Pak. Jadi kalau di stunting ya, itu kan mungkin yang barang dagangan itu misalnya bentuknya kemewahan, itu juga perlu. Kalau film nggak laku gimana? Ya, nggak bisa bikin lagi. Perlu, tetapi tidak boleh juga meninggalkan ASI. Tidak boleh juga meninggalkan nutrisi yang estetika tadi. Gizi yang bentuknya pengetahuan di dalamnya, karena dia informasi juga. Ya, itu Anda menyinggung juga bahwa di dalam tulisan Anda itu Anda menyinggung juga bahwa peranata sosial kita ini lagi dilanda wabah dungu. Nah, gimana itu? Nah itulah selama ini kan kita tidak merasa bersalah terhadap hal itu ya, sehingga banyak puji-pujian terhadap penyelenggaraan perfilman ya kan. Sering Anda sebut juga kan penontonnya banyak kan di luar negeri, padahal enggak. Ini bisa membuat kerdil nih kalau diterus-terusin, kalau hanya mementingkan nilai komersil saja. Nah, inti tulisan saya itu, tetapi saya memulai dari semacam liputan di tadi seven female. Nah, karena ibu-ibu ini kita senang kehadiran ibu-ibu tadi ya. Kehadiran ibu-ibu atau calon ibu di dalam perfilman ini perlu kita tepuk tangani, perlu kita sambut gembira, karena naluri ibu-ibu sudah pasti lebih khawatir jika anak-anaknya kerdil. Ya. Itu metafor di stuntingnya. Nah, begitupun juga di film. Nah, kira-kira kayak gitulah. Ya, tapi kalau kita bicara ibu-ibu hebat di perfilman Indonesia kan sejak tahun 1900 sekian itu sudah ada. Ya makanya. Ya, Ratna Asmara menjadi sutradara selain aktris dan produser, ya kan. Kemudian ada zaman Hindia Belanda itu waktu itu. Belum merdeka lagi. Belum merdeka lah.
Kemudian setelah kemerdekaan ada Sofia WD, perempuan hebat juga, ya kan? Dari Mamelati. Ya, artinya bahwa itu yang memang harus tetap dipertahankan dan ditumbuh kembangkan kan, sehingga dari wanita-wanita hebat di perfilman inilah akan lahir asupan nutrisi yang memberikan hal-hal yang bisa menjadikan penonton tidak kerdil. Ya makanya sebenarnya topik gender dalam pembicaraan perfilman itu kan sebenarnya klasik ya. Meskipun itu terus ada. Misalnya di FFI tahun lalu kan temanya itu perempuan, cipta, karsa dan apa itu, terus kemudian waktu saya tulis cipta, karsa dan karya. Waktu PFN bikin acara Voice apa itu juga temanya perempuan, peran perempuan dalam ekonomi kreatif dan film kira-kira gitu. Sebenarnya klasik, tetapi ya nggak apa-apa, makanya saya tetap mengapresiasi supaya tulisan saya itu tidak ikut-ikutan klasik, ya tidak ikut-ikutan tadi ganjen hanya topik itu, karena itu menurut saya sudah selesai. Saya kaitkan dengan stunting yang sebenarnya ya. Sebelumnya kan saya sudah banyak bicara bahwa perfilman Indonesia ini dalam keadaan stunting yang akan mengancam menjadi kerdil gitu ya. Nah, stunting lalu saya tentu saja ingin bicara juga bukan hanya masalah film, tetapi masalah kondisi kita dengan data-data bahkan tentang Indonesia yang banyak stunting kan memang menjadi masalah di negeri ini, bahkan nomor 5 di dunia, nomor 2 di Asia Tenggara. Kan gawat kalau nanti yang katanya kita akan punya bonus demografi tahun sekian, ternyata anak-anak kita banyak yang kerdil, kan gagal itu. Dan itu kan harus kita cegah atau kita semangati atau kita sadarkan kita bahwa itu tidak boleh terjadi, dan itu kan sudah banyak lah yang melakukan itu kan, makanya upaya-upaya mengatasi stunting. Yang melakukan itu kan mereka-mereka yang memang menggeluti soal gizi-gizi atau nutrisi untuk fisik. Betul. Ya kan? Nah, di dalam film bahwa asupan gizi atau nutrisi itu diperlukan di dalam memberikan adegan-adegan cerita film yang memberikan nilai-nilai yang positif ya. Apapun bentuknya lah. Sehingga masyarakat itu secara pemikiran akalnya menjadi sehat gitu. Ya, karena kita berada di channel Cinema Society, masyarakat film, sehingga kita masih bicara dalam koridor film, tapi sekaligus tadi yang Anda sebut bahwa kita bicara film itu sebenarnya bisa bicara berbagai aspek. Karena film itu juga bicara politik, bicara hukum. Ya, isi film kan bicara manusia, hubungan antar manusia, norma-norma kehidupan manusia, semua ada. Memangnya film hanya bercerita tentang orang membuat film? Ya ada film yang begitu, tapi kan dia bicara politik, bicara hukum, bicara sosial, bicara perang, bicara muatannya macam-macam. Sehingga sebagai masyarakat film kita juga perlu memahami hal-hal seperti itu. Tapi mana ada kemarin saya dengar di grup-grup Anda itu tentang ada artis ya masuk nominasi yang dia itu transpuan. Ya, itu apa itu? Transpuan itu maksudnya lahir sebagai laki-laki, kemudian merubah kelaminnya menjadi perempuan. Akan calon menjadi best aktris. Oh enggak, dia sudah merubah gendernya menjadi perempuan. Jadi dia masuk dia memerankan tokoh perempuan dan dia masuk di dalam nominasi sebagai artis. Iya, artinya best aktris kan, ya, bukan best aktris. Bukan best aktor kan. Bukan. Tapi itu sebenarnya lebih hebat lagi kalau dia nominasi best aktor. Kenapa? Ya kontroversinya lebih banyak gitu. Ya kalau bicara, tapi kan ini menarik juga gitu karena bahwa lahir sebagai laki-laki, kemudian dia berubah menjadi perempuan, merubah semua status data statusnya menjadi perempuan, namanya dirubah jadi perempuan, dia muncul sebagai perempuan sehingga dia berperan juga sebagai perempuan dan masuk nominasi sebagai calon artis terbaik. Jadi perubahan ya. Jadi aktris terbaik perempuan perubahan. Perubahan transpuan. Sebenarnya memang di Thailand banyak yang begitu, tapi di Indonesia ini kan juga bukan tidak ada. Dorce dulu kan juga dari laki-laki menjadi perempuan. Ada dulu yang pernah main film juga. Vivian. Bukan hanya main film. Kisahnya difilmkan. Kisahnya. Vivian tahun 77 itu tahun berapa itu ya? Enggak, tadi kaitannya dengan ibu-ibu tadi kan kebetulan pas ada peristiwa
itu kan lucu, agak menarik lah untuk dibahas di grup WA Anda itu. Jadi gitu Pak Adi. Jadi poin yang ingin saya sampaikan lebih pada tulisan itu adalah selain kita memberi apresiasi pada ibu-ibu sineas yang terjun ke film itu ya, adalah mengkaitkan tentang situasi stunting di negeri ini. Ya, yang tadi saya sebut. Ya, yang saya sudah jelaskan bahwa Anda mengaitkan itu karena Anda juga prihatin, resah dengan kondisi kurangnya asupan gizi atau asupan nutrisi bagi karya-karya film Indonesia. Dan itu kan kondisi Indonesia gitu ya, stuntingnya itu kondisi Indonesia, yang ini kondisi perfilman sama mengalami kekurangan gizi dan kekurangan nutrisinya. Kalau saja misalnya film Indonesia itu peka pada masalah-masalah seperti itu, sebenarnya kan itulah bentuk gizi, bentuk nutrisi yang diharapkan. Iya, yang akan memberi martabat pada film Indonesia. Karena fungsi film antara lain adalah memberikan penyadaran kepada penontonnya terhadap nilai-nilai, terutama nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan. Kan gitu. Itulah kenapa film menjadi peranata sosial, karena pengaruh nilai-nilai itu akan berdampak pada perilaku, pada gaya hidup, pada itu. Nah, kalau pengaruhnya buruk, maka peranata sosial juga akan cenderung buruk. Tapi kalau sama sekali tidak punya pengaruh, ini juga gagal. Loh, film kok nggak punya pengaruh? Padahal faktanya udah pasti punya pengaruh. Sangat berpengaruh. Film Indonesia pasti ya. Sangat berpengaruh. Kalau film Indonesia tidak punya pengaruh, maka pengaruh itu akan direbut oleh film asing, kan gitu. Film Korea, film Amerika, film yang lain-lain, yang culture-nya bukan culture kita. Nah, ini kenapa saya sering mengkaitkan film Indonesia perlu nutrisi, perlu gizi tadi supaya justru tidak dijajah oleh film asing. Kan katanya supaya menjadi tuan rumah di negara sendiri. Artinya tagline-nya adalah hindari stunting pada karya film Indonesia. Ringkasnya begitu. Betul. Paling tidak sadarlah bahwa generasi muda kita kalau mencintai film Indonesia malah menjadi stunting. Maka lebih baik menonton film yang bukan Indonesia tapi memberi gizi dan tidak stunting. Itu kan saya nanti dianggap tidak cinta Indonesia kan jadinya. Enggak dong. Iya. Kita bicara film Indonesia ya kita orang Indonesia, yang kita pikirkan ya film Indonesia. Makanya caranya mencintai itulah tanda cinta terhadap film Indonesia. Gitulah Bung Adi ya kira-kira.